Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aden dari UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur bahasa. Sebelum bahas tentang struktur bahasa, sebaiknya kita mengetahui apa itu bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Bahasa terdiri atas kata-kata atau kumpulan kata. Masing-masing mempunyai makna, yaitu hubungan abstrak antara kata sebagai lambang dengan objek atau konsep yang diwakili. Kumpulan kata atau kosakata itu oleh ahli bahasa disusun secara alfabetis atau menurut urutan abjad, disertai penjelasan artinya, dan kemudian dibukukan menjadi sebuah kamus atau leksikon. Selanjutnya, fungsi bahasa. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau sarana untuk menyampaikan informasi atau fungsi informatif. Tetapi bahasa pada dasarnya lebih dari sekedar alat untuk menyampaikan informasi atau mengutarakan pikiran, perasaan, atau gagasan. Next. Bahasa terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu A. Fonologi, bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa disebut fonologi, yang secara etimologi terbentuk dari kata fon, yaitu bunyi, dan logi, yaitu ilmu. Fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. 2. Fonemik, identitas fonem sebagai identitas pembeda. Dasar bukti identitas fonem adalah apa yang dapat kita sebut fungsi pembeda sebagai sifat khas fonem itu, seperti tentang rupa dan lupa. Satu-satunya pencontoh perbedaan di antara kedua kata itu ialah menyangkut bunyi pertama, R dan L. Menurut urutan proses terjadinya bunyi, bahasa itu dibedakan menjadi 3, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris, fonetik organis, atau fonetik fisiologis mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Fonetik akustik. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Fonetik auditoris mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. B. Morfologi. Pengertian morfem. Morfologi adalah bagian linguistik yang mempelajari morfem. Morfologi mempelajari dan menganalisis struktur, bentuk, klasifikasi kata-kata. Identifikasi morfem. Untuk menentukan sebuah satuan bentuk adalah morfem atau bukan, kita harus membandingkan bentuk tersebut di dalam kehadirannya dengan bentuk-bentuk lain. Kalau bentuk tersebut ternyata bisa hadir secara berulang-ulang dengan bentuk lain, maka bentuk tersebut adalah sebuah morfem. Sebagai contoh, kedua, ketiga, kelima, ketujuh, dan sebagainya. Next. C. Sintaksis. Pengertian sintaksis. Sintaksis berasal dari kata Yunani san, sama dengan atau berarti dengan, dan tatein
berarti menempatkan. Jadi, kata sintaksis secara etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Kesimpulannya, sintaksis adalah tata bahasa yang membahas hubungan antar kata dalam tuturan. Kata sebagai pengisi satuan sintaksis, pertama-tama harus kita bedakan dulu adanya dua macam kata, yaitu yang disebut kata penuh full word dan kata tugas function word. Yang merupakan kata penuh adalah kata-kata yang termasuk kategori nomina, adjektiva, adverbia, dan numeralia. Sedangkan yang termasuk kata tugas adalah kata-kata yang berkategori preposisi dan konjungsi. D. Semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa, kode, atau jenis lain dari representasi. Dan kata lain, semantik adalah studi tentang makna. Semantik biasanya berhubungan dengan dua aspek. Sintaks pembentukan kompleks simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana dan pragmatis. Penggunaan praktis simbol oleh rakyat dalam konteks tertentu. Jenis-jenis semantik. 1. Semantik behavioris. Para penganut aliran behavioris memiliki sikap umum, yaitu penganut pandangan behavioris tidak terlalu yakin dengan istilah-istilah yang bersifat mentalistik berupa mind, konsep, dan idea. Contohnya, tidak ada perbedaan esensial antara tingkah laku manusia dan hewan. Mementingkan faktor belajar dan kurang yakin terhadap faktor-faktor bawaan dan mekanismenya atau determinasinya. 2. Semantik deskriptif. Semantik deskriptif adalah kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku. Makna kata ketika kata itu untuk pertama kali muncul tidak diperhatikan. Misalnya, dalam bahasa Indonesia ada kata juara, yaitu orang yang mendapat peringkat teratas dalam pertandingan tanpa memperhatikan makna sebelumnya, yaitu pengatur atau pelerai dalam persabungan ayam. Jadi, semantik deskriptif hanya memperhatikan makna sekarang. 3. Semantik generatif. Konsep-konsep yang terkenal dalam aliran ini adalah kompetensi atau competence, yaitu kemampuan atau pengetahuan bahasa yang dipahami itu dalam komunikasi. Struktur luar, yaitu unsur bahasa berupa kata atau kalimat yang seperti terdengar, dan struktur dalam, yaitu makna yang berada dalam struktur luar. 4. Semantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam satu kalimat. 5. Semantik leksikal. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. 6. Semantik historis. Semantik historis adalah studi semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. 7. Semantik logika. Semantik logika adalah cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep dan notasi simbolik. Dalam analisis bahasa, semantik logika mengkaji sistem makna yang dilihat dari semantik. 8. Semantik struktural. Semantik struktural bermula dari pandangan linguis struktural yang dipelopori oleh Saussure. Pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Konteks luar bahasa ialah unsur di luar tuturan yang mempengaruhi maksud tuturan. Macam tindak bahasa atau pertuturan. 1. Austin memisahkan 3 macam tindak bahasa yang terjadi, yaitu tindak lokusi yang mengaitkan suatu topik dengan suatu keterangan dalam ungkapan,
2. Tindak ilokusi yaitu pengucapan suatu pernyataan, pertanyaan, penawaran, janji, dan sebagainya. 3. Tindak perlokusi yaitu hasil atau efek yang dihasilkan oleh suatu ungkapan yang sesuai situasi dan suasana. Thank you teman-teman. Don't forget to like and subscribe.